mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat. Iya. Untuk pagi hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, yaitu pelajaran ekonomi. Materinya adalah kelangkaan dan kebutuhan manusia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita akan berdoa terlebih dahulu kepada anak kami. Remember, ada yang remember? Oke, silakan pimpin doa, Nak. Berdiri. Bukalah pikiran kami supaya kami bisa menjawab mata pelajaran yang diberi oleh guru kami. Begitu juga ya Bapak, berilah kesehatan yang ajak kepada Bapak dan guru kami supaya bisa mengajari kami dengan baik. Amin. Oke. Amin. Ya, terlebih dahulu sebelum kita mulai, ketua kelas, mana ketua kelas? Ada yang absen hari ini? Ada keterangannya? Ya, dicatat jainannya. Oke. Nah, sebelum kita mulai ke materi kelangkaan, ada yang tahu nggak materi yang sebelumnya di bab 2? Coba tunjuk tangan. Yang buat suaranya lah, buat. Iya, tentang interaksi sosial. Ini berhubungan dengan materi kita untuk bab 3. Interaksi sosial itu mengenai apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Ya. Ya. Di kelangkaan ini kita akan mempelajari manusia sebagai makhluk ekonomi. Artinya apa? Yaitu selain sebagai makhluk sosial, manusia juga sebagai makhluk ekonomi. Artinya manusia itu tidak dapat hidup tanpa manusia yang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kalau kita lihat petani menanam beras atau menanam padi di sawah. Nah, padinya itu menghasilkan beras. Berasnya dijual kepada pedagang. Akhirnya pedagang menjual di pasar. Kita atau orang tua kita yang tidak bertani membeli dari pedagang berasnya untuk kebutuhan kita di rumah. Itulah artinya manusia sebagai makhluk sosial dan juga sebagai makhluk ekonomi. Nah, sebelum kita mulai, kita lihat dulu. Tujuan dari materi kita mempelajari kelangkaan dan kebutuhan manusia. Yang pertama, peserta ini dapat menelah hakikat kelangkaan dan kebutuhan setelah menyimak tayangan PowerPoint guru dengan benar dan bertanggung jawab. Yang kedua, peserta ini dapat menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan setelah melakukan kegiatan diskusi kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis penentuan pilihan sebagai konsekuensi dari kelangkaan setelah melakukan diskusi kelompok dengan benar dan bertanggung jawab. Yang terakhir, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi tentang hakikat dan faktor-faktor penyebab kelangkaan dengan percaya diri dan bertanggung jawab di depan kelas. Sudah bisa? Apa hubungannya kelangkaan
masa depan kita nantinya. Atau apa hubungannya pelajaran ini kita pelajari adalah agar kita nantinya diajari untuk hidup hemat. Kita dapat mempergunakan sumber daya alam atau alat pemuas kebutuhan kita itu dengan pintar. Contohnya kalau di rumah, jangan menghidupkan lampu di siang hari, itu tidak bagus kan? Iya, boros. Jadi kalau bisa, karena lampu listrik itu tidak dapat diperbaharui. Nah, kemudian yang berikutnya air. Jangan karena air di sini berlimpah-limpah, lantas kita tidak mematikan air. Padahal di tempat lain banyak orang yang membutuhkan air. Sudah? Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Kelangkaan. Kalau kita contohnya tadi udara itu sangat banyak dan gratis. Coba, ada yang bayar udara di sini? Tunjuk tangan. Ada yang membayar udara? Enggak ada kan? Iya. Tapi coba kalau sakit, dibayar udara? Dibayar oksigen kan? Iya. Orang yang butuh oksigen itu membayar pakai uang. Pakai uang. Jadi untuk itu tujuannya kita mempelajari kelangkaan untuk menentukan kita itu bisa berhemat dan menentukan skala prioritas kita. Artinya kita tentukan dulu kebutuhan mana yang mau kita buat. Sudah? Nah, coba perhatikan gambar berikut. Semua memperhatikan gambarnya. Kira-kira apa yang bisa dilihat di gambar tersebut? Siapa yang bisa? Coba. Ya. Orang-orang sedang mengantri untuk membeli bensin. Iya. Masalahnya orang antri untuk membeli bensin. Kenapa bisa terjadi? Siapa yang bisa? Ya. Gara-gara apa antri? Coba. Satu, karena harga bensin naik. Kemudian persediaan terbatas. Oke, kita lihat gambar yang kedua. Ini gambar yang kedua. Coba siapa yang bisa? Tunjuk tangan anak-anak kami, siapa yang bisa? Iya. Orang-orang mengantri membeli gas. Orang-orang mengantri membeli gas. Pernah nggak ngantri membeli gas? Pernah. Kenapa antri? Iya, gas habis. Dirakikin gasnya habis, harus berpikir taruh ya kan? Oke. Kemudian yang ketiga. Nih, coba gambar apa? Siapa yang bisa? Pintar-pintar kali anak-anak ini. Ya, oke. Orang-orang yang mengantri untuk membeli minyak goreng. Minyak goreng. Kenapa bisa terjadi antri orang beli minyak goreng? Karena sawit mahal. Sampai tak ke sini. Ya, berapa harganya paling satu bungkus? 24.000. Iya. Kita lihat gambar yang berikutnya. Ini apa yang terjadi dengan gambar ini? Coba, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa yang ditulis di situ? Masker kosong. Kenapa bisa terjadi? Waktu kapan ini terjadi? Iya, COVID-19. Karena peraturan pemerintah menyuruh memakai masker, akhirnya semua membeli masker dan masker langka di pasaran. Yang berikutnya, gambarnya ini. Pernahkah kamu lihat ini di
topiknya ya. Ya, padahal enggak kan? Yang ada menjaga kesehatan. Yang berikutnya ini. Ini kapal apa? Iya, jahe merah. Dulu waktu COVID-19 jahe merah berapa harganya? 100.000 per kilogram. Sampai bahkan tidak ada yang mau dibeli. Adapun uang kita karena barangnya tidak ada, ya tidak bisa dibeli, ya kan? Oke, sudah diperhatikan daftarnya? Iya. Kalau sudah diperhatikan, maka ibu akan membagi kelompok dan juga tugas kelompoknya. Sudah? Oke. Nah, pembagiannya adalah kita ada 28 orang. Biar pas, maka satu kelompok 7 orang. Jadi kita bagi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, yang ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4, ya. Nah, akan ibu bagikan lembar kerjanya. Jadi perhatikan ya. Ambil di berdiskusi, ya. Semuanya? Oke. Ya. Sudah diperhatikan lembar kerjanya? Diperhatikan lembar kerjanya. Tadi kelompok 1 untuk masalah BBM yang habis. Kemudian yang kelompok 2 adalah masalah gas. Yang ketiga kelangkaan minyak goreng. Yang keempat kelangkaan barang kebutuhan yang terjadi pada masa COVID. Silakan anak-anak kami mengerjakannya di kertas A2 yang sudah kamu bawa dari rumah. Ya, silakan dibuka, dituliskan nama kelompoknya, ditempelkan gambar yang sudah kita print sebelumnya. Ya, oke. Ini kelompok 1, coba. Kelompok 2. Ya, ini dia mati. Kemudian dijawab pertanyaan yang ini. Ya, satu. Coba lihat ya. Oke. Ini sudah siap dari sana. Ya, lihat kerjanya. Ya. Iya, baca dulu ini. Jawab di sini ya. Oke. Oke nih. Nanti baca dulu ini. Dan kalau ini baca dulu ya. Oke ya. Lembar kerjanya ditempel di
lempar aduannya. Ini nanti dibaca soalnya, baru dibikin jawabannya. Oke. Itu. Sudah? Oke, ditempel lembar kerjanya, ditempel dengan gambarnya, baru waktu Ibu berikan kira-kira 7 menit ya. 7 menit untuk mengerjakan. Bisa semua? Bisa, Bu. Iya. Anak-anak Ibu kan pintar-pintar. Iya. Di sini ada kendala? Ada lagi ya? Beres? Iya. Bisa kan? Iya. Ini ada kendala? Siap? Oke. Sama kelompoknya? Iya. Oke. Ya, sudah siap semuanya? Oh, belum. Ibu kasih 2 menit lagi ya. Kelompok siapa yang sudah siap? Kelompok 1 bisa maju? Iya, coba kelompok 1 maju ke depan. Kita persilakan untuk kelompok 1 semuanya maju ke depan. Di sini kita persilahkan. Bawa lembar kerjanya. Kalau nggak bisa lagi ditempel dua. Kalau di sini, dikasih saja ya. Di sini, oke. Ya. Siapa juru bicaranya nih? Oke. Lihat ke sana. Ya, baca ya. Baca soalnya, bacain. Oke. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kelompok 1. Kami akan membacakan hasil presentasi kami. Dan 1. Berdasarkan gambar di atas, tolong ceritakan dan tuliskan masalah yang ada pada gambar tersebut. Masalahnya
Antrian bahan bakar minyak di pom bensin meskipun ada barang atau tanda premium habis. 2. Bagaimana bisa hal tersebut terjadi? Hal ini bisa terjadi karena kebutuhan manusia akan BBM sangat banyak atau tidak terbatas. Sementara BBM jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui. 3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah tersebut. Dengarkanlah kawannya. 1. Harga lebih murah karena standar di SPBU dan kualitas plastik. 2. Kenaikan harga berkata masyarakat beralih ke beralih. 3. Stok BBM mulai langka. 4. Keterlambatan pasokan BBM. 5. Masyarakat takut akan kehabisan BBM. 6. Tidak diperbolehkan lagi membeli BBM di jalan titik. Demikian presentasi dari kelompok 1. Oke, berikan tepuk tangan. Sekarang kelompok 1 kami persilakan untuk duduk kembali. Ya, ada yang sudah siap? Kelompok mana? Kelompok 4. Iya, maju ke depan. Ini anak-anak ibu ini yang cantik-cantik sama yang ganteng ini. Maju ke depan sayang. Nah, dekat ibu ya. Dekat ibu. Ya. Siapa dulu bicaranya? Oh, Elena. Ya. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ceritakan tentang gambar di atas dan diskusikan dengan kawan kelompok Anda. Bagaimana masalah ini terjadi dan jelaskan hubungan dengan kelangkaan. Masalah ini terjadi akibat dari pandemi COVID-19, di mana barang kebutuhan seperti masker, hand sanitizer, jahe merah, susu beruang langka di pasaran karena semua orang membutuhkannya, bahkan menimbulnya. 3. Adakah kejadian seperti yang digambar? Pernahkah terjadi di daerah tempat tinggalmu? Kapan? Pernah, sewaktu pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Untuk masa sekarang, apakah masih terjadi hal demikian seperti digambar? Tidak, karena harga sudah normal kembali dan COVID-19 sudah mereda. Berikan tepuk tangan. Oke, terima kasih ya. Bagus, sangat bagus sekali. Nah, kelompok 2 dan 3 sudah siap? Ya, karena keterbatasan waktu, maka untuk nanti jam pelajaran kedua akan kita lanjutkan. Ya, nah, kita sudah mendengar hasil presentasi dari teman-teman kita. Apa yang bisa kita ambil dari hasil presentasi tersebut? Coba. Apa yang bisa kita ambil? Ternyata kelangkaan terjadi karena apa? Kebutuhan manusia tidak terbatas. Iya, pintar. Tidak terbatas kebutuhan manusia. Banyak kan? Ibaratnya begini. Ketika kita bangun tidur, coba tadi pagi bangun tidur. Begitu bangun kita butuh apa? Sabun
Belum lagi yang lain-lain. Mulai dari tas, buku, sepatu. Nah, apa yang digunakan? Alat untuk memenuhi kebutuhan tersebut terbatas. Artinya apa? Mau kadang-kadang kebutuhan kita tersebut tidak bisa kita penuhi karena apa? Mungkin ada harga karena terlalu tinggi. Misalnya tadi Ibu sebutkan udara dan air. Udara tadi kan nggak bayar, tapi karena sesuatu hal, karena sakit, maka kita perlu untuk membeli oksigen atau air. Kalau air di rumah bayar enggak? Tapi kalau air di dalam kemasan, misalnya merek Aqua, Le Mineral, bayar enggak? Nah, itu setelah dikemas jadi bayar. Padahal kalau sebenarnya bisa kan kita minum air di rumah kan? Tapi karena kamu mungkin ada uang, jajan di kantin beli air mineral itu. Kemudian yang berikutnya, karena kebutuhan manusia tadi yang tidak terbatas, alat untuk memenuhi kebutuhan terbatas, maka terjadi kelangkaan. Itu yang pertama yang kita ambil dari presentasi kita tadi. Yang kedua, yaitu faktor-faktor penyebab kelangkaan. Siapa yang bisa? Apa tadi faktor-faktor yang kamu tulis? Faktor-faktor penyebab kelangkaan. Ada beberapa faktor. Yang pertama, coba siapa yang bisa? Yang dari ini tadi. Oh iya, ini ada ibu yang cantik. Faktor kelangkaan aja. Faktor kelangkaan. A. Keterbatasan sumber daya. Iya, oke. Keterbatasan sumber daya artinya apa? Alat untuk memenuhi kebutuhan ada dua jenis, diperbaharui dan tidak bisa diperbaharui. Jadi untuk itu kita harus pintar-pintar. Yang bisa diperbaharui yang mana, yang tidak bisa diperbaharui yang mana. Itu. Yang kedua apa lagi? Yang kedua siapa yang bisa yang kedua? Remember? Yang kedua faktornya. Perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis. Nah, di daerah kita banyak sayur, cabai, dan yang lain-lain bahan-bahan kebutuhan di rumah, bahkan kopi, ya terkenal ya. Nah, belum tentu daerah lain begitu. Jadi ada daerah yang subur, ada daerah yang gersang. Itu artinya. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah lain saling berinteraksi karena kita pegunungan, berinteraksi dengan daerah pantai untuk membutuhkan garam dan ikan. Yang ketiga coba. Yang ketiga apa? Faktor apa? Pertambahan jumlah penduduk. Ya, pertambahan jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk akan mempengaruhi kebutuhan. Dengan banyaknya penduduk, maka kebutuhan akan semakin banyak, maka kelangkaan akan sering terjadi. Misal di rumahmu yang aturannya hanya 3 orang, lahir adiknya, maka kebutuhan akan semakin banyak. Itu artinya. Kemudian yang berikutnya apa? Bencana alam atau pandemi. Contoh, tahun 2020 di Indonesia terjadi pandemi COVID, maka terjadi kelangkaan kebutuhan kan? Seperti pekerjaan kelompok 4, terjadi kelangkaan kebutuhan. Yang berikutnya apa? Tidak ada barang pengganti. Contoh, kalau datang ke sekolah
Iya, tidak ada balas pengganti. Nah, dari materi kita itu ada yang mau ditanyakan? Semua dari materi itu ada hal-hal yang belum dimengerti oleh anak-anak kami. Coba, semua sudah jelas? Oke, kalau semua sudah jelas, maka akan Ibu berikan post testnya. Ya, sudah? Sudah? Ini yang post testnya ini. Dituliskan di kertas kerjanya atau di selembar kertas. Waktumu bisa itu 7 menit ya. Ya, 7 menit kita kerjakan sama-sama. Ditulis ya Samuel, tulis warna yamannya. Bisa kelihatan tulisannya? Bisa. Jawab ya. Jawab. Langsung dibuat di satu lembar kertas. Ya. Almos, siap. Ya. Kalau udah siap tulis soal, dijawablah. Yamannya? Oke, kalau sudah siap, siapa yang dulu nomor 1? Nomor 1.
untuk menjawabnya. Siap? Nomor 1. Oke. Oke, sajalah. Nomor 1. Jawabannya siap. Oke, jelas. Penelitian dan mengapa terjadi kelangkaan? Jelaskan mengapa terjadi kelangkaan. Kelangkaan terjadi karena tidak seimbang tentang kebutuhan manusia yang sangat banyak, tidak terbatas. Sementara kamu sebenarnya harus mengukur kebutuhan terbatas. Berikan aplaus untuk temannya. Iya. Oke. Kalau nomor 2 siapa yang bisa? Siapa yang sudah siap nomor 2? Almas? Nah, ini tapi sudah siap. Kedua, Identifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Keterbatasan sumber daya. Perbedaan letak geografis. Pertambahan jumlah penduduk. Batasan kemampuan produksi. Bencana alam. Tidak ada bahan pengganti atau substitusi. Ya, berikan tepuk tangan. Yang ketiga, Bagaimana solusi untuk mengatasi kelangkaan? Solusi untuk mengatasi kelangkaan adalah A. Menyusun skala prioritas. B. Menghemat penggunaan sumber daya alam. C. Memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. D. Menciptakan alat pemenuhan kebutuhan alam pengganti. E. Meningkatkan pengelolaan berbagai macam sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. tepuk tangan. Ini ya, nampak sudah belajar semalam ya. Oke, nomor 4. Ini saring dulu tutup kelasnya, biar tampil. Identifikasilah jenis kebutuhan yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat masa pandemi COVID-19. 4. Kebutuhan seperti masker, sanitizer, cahaya merah, suhu ruang, ini semua dibutuhkan pada saat pandemi COVID-19 dan sangat langka di pasaran. Ya, kita berikan sekali lagi aplaus. Iya. Yang terakhir, siapa yang bisa? Ini siapa? Ibu sudah dipandang-pandang. Aku Katanya. Bagaimana seorang belajar membuat solusi konsekuensi dari kelangkaan? Solusinya adalah membuat skala prioritas yang dapat diterapkan oleh setiap pelajar dengan membuat suatu daftar yang membuat semua kebutuhan dan harus disesuaikan dengan penghasilan sehingga kita dapat memanfaatkan alat pemuas kebutuhan secara cermat dan benar-benar dapat memenuhi kebutuhan kita. sekali lagi berikan aplaus kita semuanya. Ya, terima kasih atas keaktifan siswa kami. Oke, kita ambil kesimpulan. Nah, yang pertama tadi, manusia sebagai makhluk ekonomi juga makhluk
sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, kelangkaan terjadi karena kebutuhan manusia yang terbatas, sementara alat untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi banyak, antara lain apa? Sumber dayanya, kemudian faktor produksinya, pertumbuhan penduduk, bencana alam, dan tidak ada barang pengganti. Yang terakhir adalah solusi untuk kelangkaan. Artinya kita disuruh untuk membuat skala prioritas. Seperti yang disebutkan tadi nomor 5, skala prioritas itu adalah menentukan pilihan yang paling dibutuhkan. Ditanya dulu dirinya sendiri, ini saya butuhkan tidak? Jangan nanti seperti saat ini kan dengar-dengar sudah mau naik harga bahan bakar. Bahkan sudah mulai siapa yang membeli bensin di rumahnya? Ada orang yang mulai membeli bensin. Nah, tidak sesuai lagi. Aturannya adalah kita butuh 4 liter, rupanya kita beli sampai 10 liter, menghalangi kepada orang lain. Orang lain tidak dapat lagi. Jadi kita susun skala prioritas. Kalau untuk belajar, apa yang paling utama dibutuhkan? Buku, seragam, sepatu sekolah, pensil, dan buku pelajaran. Kemudian yang kedua, menghemat bahan atau sumber daya alam, yang itu tadi. Kalau misalnya di daerah kita banyak kayu bakar kan? Iya. Jadi gunakanlah itu. Jangan kita memakai gas. Itu menghemat. Kemudian yang berikutnya pengganti. Kalau tidak ada misalnya beras, kita gantikan dengan roti, kemudian jagung, ubi, dan yang lain-lain selain daripada beras. Nah, itu untuk hari ini sekian dan terima kasih. Tolong nanti untuk materi selanjutnya adalah motif ekonomi kepada anak didik kami, dibaca bukunya di rumah ya. Kalau kita bisa seperti ini nanti interaktif. Sudah? Ya, terima kasih kepada anak didik kami dan selamat pagi.